Selamat malam, perkenalkan nama saya Nugrianca Adriandani dari kelas 10 IPS 1. Di sini saya akan mewawancarai Bapak Fajar dengan tema asal-usul Desa Pakis. Terima kasih. Desa Pakis berdasarkan buku sumber yang ada dan disimpan di desa, bahwa sejarah Desa Pakis adalah sebagai berikut. Desa Pakis mula-mula ada seorang wanita yang bernama Mbah Ginah. Dia orang yang pertama ada di Desa Pakis, dan Mbah Ginah ini menjadi cikal bakal Desa Pakis yang kemudian kawin dengan seorang layaknya seorang wanita atau seorang manusia yang kadang-kadang lupa dan melakukan perbuatan yang salah. Di samping itu, Mbah Ginah juga mempunyai keinginan atau mempunyai nafsu birahi yang terlalu besar, yang berlebihan, dan hal itu yang menyebabkan kejelekan dari Mbah Ginah. Pak Soma mempunyai sahabat atau teman dekat namanya Ki Gede Waturoyo. Sebagai seorang sahabat, ia sering mengunjungi rumah Pak Soma. Tetapi kunjungan selalu di saat Pak Soma tidak ada di rumah. Hal tersebutlah yang kemudian menyebabkan Ki Gede Waturoyo dan Mbah Ginah menjalin hubungan yang terlarang. Perbuatan itu akhirnya tercium oleh Pak Soma, sehingga oleh Pak Soma dia selalu berusaha untuk menemukan bukti-bukti bagaimana caranya agar perbuatan itu dapat terungkap, dan ada bukti-bukti yang nyata. Untuk membuktikan perbuatan tersebut, Pak Soma berusaha mencari akal, yaitu Pak Soma berusaha mengelabui Mbah Ginah dan Ki Gede Waturoyo. Pada suatu saat, Pak Soma pamit mengadakan pertemuan atau sarasehan di Muria. Kemudian Pak Soma berangkat melalui pintu belakang dan kemudian bersembunyi naik di atap atau di uwungan rumah sambil menunggu kedatangan Ki Gede Waturoyo. Pada hari yang telah ditentukan, diadakan pertemuan antara Ki Gede Waturoyo dengan Mbah Ginah. Setelah diketahui Mbah Soma tidak ada di rumah, kemudian kedua orang itu melakukan hubungan layaknya suami istri. Terlihat adegan tersebut, Pak Soma tidak tahan. Kemudian Pak Soma melepaskan tombaknya ke arah Ki Gede Waturoyo. Tetapi lemparan tombak tidak mengenai tubuh Ki Gede Waturoyo, tetapi mengenai bagian samping kanan gelung rambutnya. Dengan adanya peristiwa tersebut, masyarakat Pakis di Desa Pakis dilarang mendirikan rumah dengan menggunakan sakaya diberi gelung sebelah. Alasannya, Pak Soma waktu melempar tombak tidak mengenai Ki Gede Waturoyo, tetapi hanya mengenai gelang sebelah saka atau sebelah kiri. Setelah tidak kena, kemudian mereka perang atau berkelahi di luar rumah. Ki Gede Waturoyo lari pergi ke sawah sampai di sawah hilang. Akhirnya mereka bertemu di pare-pare yang ditanami ketan. Dengan peristiwa ini, maka masyarakat Desa Pakis tidak boleh menanam pari ketan. Ki Gede Waturoyo lari ke timur, yang kemudian mengeluarkan pusakanya yang ampuh. Pak Soma itu dibuat bingung, dan peristiwa ini terjadi di tengah-tengah sawah Mbah Ginah, namanya sawah Surem, sehingga sawah itu sampai sekarang diberi nama sawah Surem, yang di tengah sawah tersebut tidak ada sumur, sehingga sawah Surem yang memiliki hanya petinggi atau kepala desa, sebab itu merupakan bondo desa. Ki Gede Waturoyo lari ke utara. Pak Soma masih dalam keadaan kabur karena kena pusaka Ki Gede Waturoyo, yang kemudian Ki Gede Waturoyo menantang
dan Pak Soma kemudian lari sambil teriak-teriak atau bengok-bengok. Dan sejak saat itu tempat tersebut diberi nama Dukuh Bengok. Sambil berteriak ia lari ke utara, bersembunyi di rumah adik Bagina yang menjadi penguasa desa Pakis sebelah utara. Adik Mbah Gimah tersebut bernama Ki Gede Khalifah. Ki Gede Khalifah sudah mendengar peristiwa yang menjadi pertengkaran sampai di rumah Ki Gede Khalifah. Kemudian Pak Soma disembunyikan di kamar yang kemudian ditutup dengan tikar atau klosok. Tetapi penutupnya tidak menutup semua badan, sehingga ada bagian yang tidak kena penutup, yaitu kepala sebelah utara atau sebelah kiri. Sehingga sampai sekarang wilayah sebelah utara Desa Pakis diberi nama Jepat Kidul oleh Ki Gede Soma. Jepat sebelah selatan, maka kemudian desa itu disebut dengan Desa Jepat Kidul. Setelah peristiwa itu Pak Soma kembali ke Pakis. Setelah sampai di Pakis, Pak Soma mengajak istrinya yang suka nyinden dan ngeledek. Oleh sebab itu ditetapkan jangan sampai ada orang Pakis yang jadi sinden, ngeledek, atau jadi dalang. Selain itu juga Mbah Gina suka memakai baju yang berwarna hijau. Oleh Pak Soma, baju Mbah Gina tersebut disobek. Oleh sebab itu orang Pakis sampai sekarang dilarang memakai pakaian yang berwarna hijau. Demikian sejarah singkat dari keberadaan dan berdirinya Desa Pakis dari awal sampai sekarang. Terima kasih atas wawancaranya asal-usul Desa Pakis. Jika ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.